Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk, requestannya keren-keren. Hari ini kita akan bahas untuk 3 token sekaligus atau 3 koin sekaligus. Yang pertama ada Celsius, yang kedua ada AIVO, yang ketiga kita akan bahas juga tentang Notcoin. Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, hari ini Celsius diperdagangkan di kisaran Rp18.900. Ini merupakan sebuah DEX yang dulu merupakan salah satu platform yang cukup disegani dan akhirnya Celsius collapse karena Black Swan yang terjadi pada kisaran 2021 kemarin. Jadi semacam runtutan beberapa kasus, teman-teman. Nah, Celsius lewat kabar terbarunya itu sudah melakukan distribusi untuk sekitar 3 miliar US dollar berupa kripto kepada para kreditur mereka. Yang berarti mereka membayarkan kembali aset-aset yang sempat itu yang masih sempat ketahan di wallet milik Celsius. Celsius sudah mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan sejak berita kebangkrutan tersebut dan saat ini Celsius tidak lagi beroperasi. Jadi layanan yang dimiliki Celsius ini sudah resmi tutup, namun tokennya masih bisa diperdagangkan. Celsius sendiri di sosial media juga off, nggak ada gerakan sama sekali sejak tanggal 17 Mei kemarin, teman-teman. Dan itu adalah tweet terakhir mengingatkan bahwa mereka punya plan untuk melakukan distribusi kepada para kreditur dan sudah dilakukan prosesnya sampai saat ini. Celsius secara token dia punya maksimum supply sekitar 37,7 juta token sel ya. Sementara untuk supply beredar ini sudah mencapai 100% atau sudah maksimum supply. Celsius sudah sempat di delisting di banyak exchange. Ya, sekarang exchange yang bisa memperdagangkan itu ada di Bybit, OKX, Gate.io, Maxi, Bitget. Lah kenapa nggak di delisting? Kan projectnya udah collapse. Tidak, teman-teman. Kalau di market crypto, selama tokennya masih ada peminat, selama itu exchange akan masih mempertahankan token tersebut. Jadi nggak serta-merta projectnya collapse, terus tokennya delisting atau tokennya di-cut. Ya, semua exchange adalah bisnis. Ya, selama masih menguntungkan bagi exchange, selama itu masih bakalan di-hold. Jadi, ya ini beberapa exchange yang bisa memperdagangkan. Secara project ke depan tentunya Celsius tidak memiliki project. Kalau kita perhatikan secara pergerakan harga, Celsius hari ini sudah turun sekitar 20% dalam 24 jam terakhir. Sebelumnya, Celsius mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Waktu kemarin dia bertahan di area support kisaran 0,13. Pergerakannya melesat naik sampai hampir 1000%, teman-teman. Oh, sudah 1000%, naik ke $1,5. Wah, siapa nih yang udah cuan dari Celsius? Kalau kita melihat secara teknikal, sebenarnya pergerakan Celsius lumayan make sense. Dia mantul di level 0,15. Tapi kita sebenarnya nggak terlalu expect kalau harganya bisa melesat sampai 1000%. Tapi ya oke, sudah naik lumayan signifikan. Dan kenaikan tersebut ke $1,5 lumayan merupakan salah satu level yang cukup tinggi. Namun kalau kita melihat dari rekor-rekor sebelumnya, harga Celsius dulu diperdagangkan di kisaran level $7,8. Dan sekarang harganya sudah diperdagangkan di kisaran 1,1. Jadi kalau mau balik ke all time high tertingginya, tentu saja harus ada reason why Celsius bisa naik ke level tersebut. Apakah alasan fundamental? Sudah tidak. Ya, hanya alasan manipulasi yang bisa terjadi dan juga bisa menyebabkan harganya melesat sedemikian tinggi. Kalau kita melihat dari pergerakan dari whales, smart money itu aktif banget ketika perdagangan Celsius berada di tanggal 28 April. Itu udah mulai ada ancang-ancang smart money yang masuk dan ternyata langsung harganya melesat lumayan tinggi dan signifikan, teman-teman. Dan sekarang sudah cukup tinggi kenaikannya. Apakah Celsius masih bakalan terkoreksi atau justru masih bakalan naik lebih tinggi lagi? Kalau kita berbicara tentang potensi kenaikan, sangat-sangat spekulatif. Yang harus teman-teman note adalah level Celsius saat ini itu sudah mendekati area resistance kisaran $1,8. Ya, jadi kalau teman-teman mau masuk, ingat-ingat sama resiko. Resiko penurunan yang lumayan dalam tentu saja bisa terjadi pada Celsius. Nah, di level saat ini, itu bisa dibilang pergerakan smart money masih cukup oke pada Celsius.
kita belum menemukan indikasi pembalikan arah secara teknikalnya. Cuman memang tekanan jual di perdagangan hari ini 20%, itu tentunya lumayan membuat market udah mulai ketar-ketir. Ingat kalau kita perhatikan dari pergerakan Celsius, itu seringkali memang dia koreksi cukup lama. Membutuhkan beberapa hari untuk akumulasi lebih tinggi. Kalian bisa perhatikan seperti yang terjadi di 9 Mei sampai 24 Mei. Bayangin berhari-hari Celsius mengalami proses koreksi. Koreksi sebelum akhirnya dia ngepam lumayan signifikan. Itu sekali naik 170%-an lebih. Jadi ya itu spekulatif. Kalau teman-teman mau masuk ke Celsius, teman-teman merasa tokennya masih bakal naik, ya resiko kalian tinggi, teman-teman. Kalau kita perhatikan sih dari sini ya, pergerakan Celsius ini lumayan pump and dump. Dia sempat naik di sini, sempat turun juga di kisaran 25 Mei. Terus 26 Mei mereka naik lagi. 27 Mei harganya dibanting lagi dengan penurunan yang sangat signifikan. Apakah kalian sanggup menerima profit floating loss sekitar 20% even lebih? Kalau kalian siap, kalian mau masuk spekulasi di Celsius ya monggo. Kalau dari saya sendiri sih, saya lebih suka masuk ke proyek-proyek yang punya fundamental dan juga proyeknya masih jalan. Jadi saya nggak akan masuk ke token-token seperti Celsius. Tuh. Tapi ya setiap orang kan profil resikonya berbeda. Ada yang spekulatif ya silakan. Kalau yang enggak ya nggak usah dipaksa juga, nggak harus juga kita beli, teman-teman. Secara pergerakan sih overall masih lumayan oke untuk saat ini buat spekulatif dengan target yang cukup tipis. Ya secara risk and reward ratio ini udah kemahalan sih sebenarnya. Sangat berisiko kalau mau masuk di harga sekarang. Itu dari time frame 4 jam pergerakan dari Celsius kecenderungan korektif. Histobarnya kalian perhatikan ini sudah mulai merah, mengindikasikan bahwa ada indikasi untuk jualan jangka pendek, teman-teman. Volume perdagangannya turun belakangan dan tentunya ini merupakan sebuah waktu untuk Celsius mengambil nafas seperti yang terjadi pada 10 Mei kemarin, 9 Mei kemarin sampai 24 Mei. Jadi korektif, teman-teman. Oke, next kita akan bahas tentang AEVO. AEVO adalah salah satu perdagangan derivatif desentral ya teman-teman, yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan trading di market futures, tapi market future-nya itu decentralized, tidak centralized. Hari ini AEVO diperdagangkan di kisaran level 14,9 ribu rupiah. Harganya sudah naik sekitar 6,97%. AEVO ini kemarin sempat kena kasus, ya ada semacam crash gitu yang terjadi karena unlock token yang sangat signifikan, kemudian juga ada migrasi token yang terjadi, belum lagi ada masalah dari perdagangan manipulatif di exchange AEVO. Harganya sempat drop waktu itu, teman-teman. Dan saat ini AEVO bisa dibilang mendapatkan berita bagus karena mereka baru aja diakuisisi ya sebagai salah satu aset dari Binance Lab, aset investasi dari Binance Lab. Jadi Binance berinvestasi di AEVO. Ini merupakan sebuah berita yang bagus. Kemudian, AEVO juga sudah menyelesaikan unlock token di bulan Mei ini. Senilai 3,58 US dollar. Sorry, 3,58 miliar US dollar. Dan itu merupakan unlock yang sangat-sangat besar. Ya, dan setelah fase unlock tersebut, dari AEVO sendiri itu tidak akan ada unlock lagi dalam jangka waktu pendek. Jadi ini bisa dibilang merupakan salah satu unlock besar yang tiba-tiba yang menyebabkan harganya drop. Namun tidak akan ada unlock susulan yang menyebabkan harganya crash lagi, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk saat ini AEVO cukup aman. Dan kita juga sudah sempat bilang ya AEVO ini potensial sudah berada di level bottom. Teman-teman yang ikut di komunitas Telegram mungkin udah lihat postingan aku beberapa waktu terakhir tentang AEVO. Tapi itu udah cukup udah cukup lama sih kita bahas ya. Mungkin pembahasan kita udah agak kelewatan, agak jauh lah. Itu sih teman-teman dari AEVO. Kalau untuk price action saat ini kita akan lihat ya dari sudut pandang teknikal. Tapi sebelumnya AEVO sudah bisa diperdagangkan di beberapa crypto exchange ya, kayak di Binance otomatis karena mereka juga listing atau diinvestasikan oleh Binance. Sudah ada di Bybit juga, KuCoin, Get.io, Maxi, HTX,
Bitget, Crypto.com dan kawan-kawannya. Lalu gimana nih untuk price action atau pergerakan harga dari IFO? Hari ini lumayan bagus, pergerakan harganya mulai mengalami kenaikan. Dari pergerakan smart money belum muncul. Ya, namun kalau kalian consider melihat volume perdagangan dari IFO sejak 15 Mei sampai sekarang itu pergerakan volumenya lumayan konsisten, lumayan baik. Ini merupakan sebuah indikasi yang positif. Secara MACD pergerakan IFO masih cenderung menguat, teman-teman. Kalau kita perhatikan secara teknikal di dalam jangka waktu pendek, di time frame daily pergerakan dari IFO pelan-pelan udah menunjukkan pergerakan yang membaik. Ya, dari pergerakan divergence yang terbentuk pada MACD udah mulai ada indikasi bullish divergence tercipta. Semoga ini merupakan sebuah indikasi bagus dan IFO sudah cukup berada di level bottom kisaran 0,76 kemarin. Dan sekarang hari ini harganya ada di kisaran 0,917, teman-teman. Dengan next resistance ada di kisaran 0,96 untuk IFO. Secara pergerakan sebenarnya ini lumayan masih early sih sebenarnya. Jadi belum terlalu naik signifikan. Jadi kalau teman-teman ada yang melirik IFO, saya rasa ya bisa aja sih teman-teman untuk ambil barang sampai saat ini. Toh juga IFO bukan project yang bisa dibilang scam ya. Mereka diinvest oleh Binance Lab juga. Dan ya penurunan yang terjadi kemarin karena murni ada beberapa faktor seperti unlock yang nggak bisa dihindari. Kemudian ada migrasi RBN token. Kemudian belum lagi ada masalah dari manipulasi market di exchange IFO. Jadi memang tidak bisa disalahkan secara fundamental tentang penurunan yang terjadi. Itu kalau kita perhatikan dari sini level resistance yang penting untuk IFO itu ada di kisaran 1,4 dalam jangka waktu menengah. Kemudian dalam jangka waktu pendeknya ya target ke 1,1 dolar menurut saya cukup realistis buat IFO. Oke, ini koin masih early, masih berusaha buat nanjak. Semoga jalannya mulus ya teman-teman. Oke, next kita akan bahas untuk Notcoin. Hari ini Notcoin mengalami koreksi juga ya, kisaran 21% di hari ini secara time frame daily dari Notcoin sudah turun, sudah sempat turun sih sebelumnya di kisaran 21%, tapi belakangan dia udah mulai recover lagi, naik sekitar 54%. Notcoin merupakan sebuah meme token ya yang memang diciptakan oleh komunitas TON. Kalau kalian perhatikan di notco.in probably nothing teman-teman. Jadi nggak ada apa-apa di sini. Jadi meme token ini sifatnya ya nggak ada apa-apa, nggak mengambil tema anjing, nggak mengambil tema kodok ataupun hewan-hewan yang lainnya, teman-teman. Dan saat ini bisa dibilang Notcoin ini merupakan salah satu project yang bisa bilang meme token pertama di jaringan dari TON Telegram. Jadi lambangnya kurang lebih mirip, tapi ini meme token. Dari mereka punya Twitter sebenarnya nggak terlalu banyak news ataupun isu yang mereka bahas, teman-teman. Tapi menariknya pengikut mereka di 1,7 juta pengikut di Twitter. Wow. Ya, sesuatu yang wow kalau menurut saya, dan sebagai sebuah meme token tentu saja mereka mendapatkan engagement yang luar biasa dari market. Itu kemudian dari Notcoin sendiri kalau kita perhatikan secara pergerakan memang ada lonjakan volume yang masuk. Ya, ada beberapa di sini penyebab kenapa sih Notcoin ini masih bisa dibilang murah. Yang pertama, limit supply-nya. Kalau kita perhatikan, supply dari Not itu cuma 102 miliar Not, teman-teman. Jadi 102 miliar token saja. Dan itu sudah mencapai maksimum supply. Bayangin, sebuah token supply-nya nggak terlalu besar ya, padahal dia adalah tipe meme token. Dengan kapitalisasi pasar saat ini sudah di 13,9 triliun rupiah dan berada di peringkat 100 CMC. Volumenya naik sekitar 438% dalam 24 jam terakhir. Jadi pertama supply-nya dikit untuk Not. Yang kedua, wide distribution-nya. Jadi distribusi dari token Not ini cukup meluas, melebar, teman-teman.
didistribusi banyak kemarin dalam bentuk airdrop ya. Dalam bentuk airdrop bagi mereka yang ikutan program gaming dari sebuah permainan yang ada di platform Telegram. Gitu. Jadi distribusinya bisa dibilang merata lah untuk Note ini. Kemudian ya kenapa masih murah ya karena dianggap murah oleh market. Sehingga hari ini pergerakan harganya cukup melesat. Dan Note ini juga sudah listing di banyak exchange ya, sudah ada di Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Get.io, Bitfinex, Maxi dan juga Bitget. Fun fact-nya adalah ketika dia awal listing di beberapa exchange tersebut harganya justru nyungsep. Ini adalah permainan para whales, teman-teman. Whales-nya sengaja bikin harganya dibikin turun dulu ketika dia awal listing, dibuat turun, banyak orang frustasi, ternyata whales dari ya komunitas mereka itu ambil barang ketika harganya sudah berada di level yang cukup murah. Harganya dibawa naik, dipompa naik, teman-teman. Nggak terlalu banyak ada yang bisa dijelaskan dari Notcoin ya. Jadi secara fundamental ya sebuah meme token ya gitu-gitu aja sih, teman-teman. Tapi kalau secara teknikal pergerakan dari Note ini lumayan cukup mengundang perhatian. Yang pertama, pergerakan Note itu sudah naik lumayan signifikan. Jadi buat teman-teman yang sudah sempat ikut airdropnya kemarin ya congratulations kalau teman-teman udah cuan lumayan tinggi. Teman-teman, secara price action pergerakan dari Note ini ada kemungkinan, ada kecenderungan membentuk up and handle. Dan sepertinya memang sudah terrealisasi untuk profit takingnya. Ya, pergerakannya berpeluang memang waktu itu naik sampai target price cup and handle-nya cuma di 0,0075 dolar saja. Dan itu juga udah lumayan, tapi ternyata harganya naik lebih tinggi dari level tersebut. Jadi kalau untuk saat ini mau ngejar, ingat-ingat resiko, next support ada di 0,00779 dolar, teman-teman. Sementara sih pergerakannya lagi berada atau lagi mencari dalam all time high yang baru. Jadi kalau ini bisa terus berlanjut, maka bisa jadi proses pergerakan kenaikan itu masih bisa terjadi pada Notcoin. Tuh, jadi kalau dari saya sih ya semua balik lagi ke market ya, teman-teman. Apakah Notcoin dinilai cukup menarik di harga sekarang? Tapi kalau saya melihat dari sudut pandang supply, memang supply-nya sedikit. Itu sih dari time frame 1 jam pergerakan dari Notcoin ini juga punya kecenderungan volume perdagangan yang sudah mulai menurun. Ya, smart money masih sangat-sangat bagus. Antusiasme market juga masih cukup oke. MACD melambung tinggi ke level kenaikan tertinggi. Masih ada kemungkinan sih, ini spekulatif ya teman-teman. Kalau opini saya sebenarnya masih ada kemungkinan untuk Note ini mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari area sekarang. Targetnya belum bisa diprediksi. Kenapa? Karena Note sendiri itu tidak bisa kita perhatikan resistance saat ini, resistance terdekat saat ini. Ya kemarin Note sempat naik sampai 0,011. Apakah itu merupakan resistance kuat atau target profit yang kuat? Ya nggak juga sih teman-teman. Tapi ya ini namanya spekulatif, namanya meme token. Kalau teman-teman masuk, make sure pakai dana dingin. Tentu saja teman-teman bisa berisiko kehilangan duit kalian. Ya apalagi kenaikannya lumayan sudah tinggi. Itu sih dari Note ya. Kita tunggu aja bagaimana perkembangan dari token ini. Apakah token ini bakalan bisa mendukung beberapa proyek yang dibangun oleh Ton Telegram, teman-teman. Karena Ton Telegram sendiri saat ini adalah token yang sangat-sangat hype. Ya, ekosistemnya membesar sangat-sangat cepat pergerakannya. Dan meme token yang running di blockchain tersebut pun juga bisa dibilang cukup menarik untuk mereka yang suka spekulatif. Oh iya, kalau kita compare sama meme token yang lain seperti PP, Floki Inu, kemudian Memecoin atau Meme, itu juga meme token lagi hype ya belakangan mengalami kenaikan yang lumayan signifikan sejak 7 hari terakhir. Mungkin itu juga penyebab kenapa Note ini juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Oke, gitu aja paling buat update kali ini untuk Celsius, IVO, and Note. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada yang buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya Andre. Makasih.